kalau kita mau adaptif dengan kondisi ini, ya kita dapat market yang besar. Ya. Bahkan ada yang lebih maju lagi berpikirnya di beberapa tempat di negara-negara Eropa. Apa tuh? Halal by request. Ada yang bilang, wah Toba itu tidak bisa jadi wisata halal. Sebenarnya apa sebabnya? Kok nggak boleh? Like, comment, and share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada banyak video menarik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mes, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Kembali lagi bersama saya Rista Swestika yang akan memandu edisi podcast kali ini. Edisi podcast di kali ini kita akan membahas tentang mendorong gagasan baru pengelolaan pariwisata ramah muslim di Indonesia. Seperti biasa, Rista nggak sendiri karena Rista kedatangan narasumber yang luar biasa dan ahlinya di bidang ini. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Sapta Nirwandar, SE selaku Chairman of Indonesia Halal Lifestyle Center. Untuk itu kita langsung sapa beliau aja yuk Sobat Mes. Assalamualaikum Bapak Nirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rista yang cantik dan manis. Alhamdulillah, Bapak apa kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah ya. Dan Sobat Mes, rezeki juga lumayan. Rezeki juga lumayan ya, lancar. Oke, Sobat Mes, kita luar biasa loh kedatangan Pak Nirwan hari ini. Nirwandar. Ya. Nirwandar ya. Atau biasanya Sapta. Pak Sapta, oke, baik. Jadi Lisa manggilnya apa? Pak Nirwandar atau Sapta? Pak Sapta aja ya. Nah, Sobat Mes, luar biasa hari ini kita kedatangan Pak Sapta dan kita akan membahas kupas tuntas mendorong gagasan baru pengelolaan pariwisata ramah muslim di Indonesia. Ya. Tapi sebelumnya Pak Sapta, boleh cerita dulu nih, aktivitas sehari-hari ngapain aja? Sebagai pensiunan banyak acara, kita punya IHLC saya. Oke. Kita dirikan IHLC itu sejak tahun 2015. Oke, Pak. Jadi yang kita sebut dengan Indonesia Halal Lifestyle Center. Oke. Gagasannya setelah saya pensiun di 2015, setelah artinya dari pengalaman yang saya lihat, persoalan halal ini persoalan yang menarik, rumit, tapi juga memberikan dampak besar sekali terhadap ekonomi Indonesia dan bahkan global. Nah, jadi saya pikir tidak hanya pariwisata, tapi halal lifestyle center. Nah, alhamdulillah sekarang tuh banyak yang dulu bilang cari yang haram menjadi susah, apa gitu cari yang halal. Sekarang justru halal sudah menjadi lifestyle. Halal sudah menjadi lebih dari basic need. Jadi halal sudah punya nilai tambah yang tinggi untuk pemakainya, untuk usernya, untuk konsumernya, termasuk juga untuk produsernya. Dan salah satu juga nilai itu adalah keindahan. Kesehatan, keselamatan, dan Islam itu juga adalah indah. Allah itu indah. Dan oleh karena itu kita tidak dilarang untuk menggunakan yang indah, asal jangan berlebihan. Nah, dari situ ternyata tumbuh berkembang. Kita lihat dengan literasi yang kita kembangkan, ya kita gabung berjamaah dengan yang lain. Sekarang kelihatannya juga perkembangannya yang terakhir kemarin BSI. BSI buat pameran dan expo dan pameran, ya expo produk-produk halal yang juga mengandung unsur lifestyle-nya. Wah, luar biasa ya. Yang diresmikan oleh Pak Wapres kemarin. Nah, itu salah satu contoh-contoh bagaimana produk-produk halal itu sekarang sudah jadi tren. Tidak aja Indonesia, tapi tren global. Terutama ada 10 sektor ya. Food itu sudah mulai begitu banyak perkembangannya. Makanan, minuman, ya. Dan makanan minuman itu sudah sekali kompleks persoalannya. Sudah ada istilahnya food engineering, food packaging, dan ada juga food testing, macam-macam. Termasuk juga sertifikasi dan seterusnya. Belum lagi kita bicara yang
Mbak Rista pakai modest fashion, Jilbab gitu. Tidak hanya hijab, tetapi juga termasuk aksesoris, termasuk juga jangan lupa kosmetik. Ya, kosmetik juga mestinya cari yang halal dan thayyiban kan. Betul. Apalagi untuk dipakai sholat dan seterusnya. Iya. Belum tentu kita bicara juga soal yang kita sebut dengan media recreation, content creator, minimal. Ada juga sekarang sibuk kita juga jangan lupa adalah seni, suara, alias musik, ya. Ada lagi film, ya kan. Nah, tentunya yang paling terkenal di kalangan MES itu adalah bank, perbankan dan keuangan, perbankan, keuangan, pasar modal dan seterusnya. Nah, itu yang sangat banyak kita ahlinya di sini. Dan berikutnya juga jangan lupa kita juga ada education, ada sekolah, ada training, ada apa macam-macam itu yang berkaitan dengan pendidikan. Belum lagi kita jangan lupa juga ada art, creative industry. Wah, banyak ini berarti ya, Pak, ya. Kita banyak. Yang paling sederhana, sejadah aja bisa jadi souvenir, bisa to gift. Yes, betul. Ya kan? Sekarang ibu-ibu sudah tidak lagi bawa sejadah gede-gede, yang bisa dilipat, yang bisa di ini, bisa ada, dan itu juga banyak. Belum lagi mau kenanya dari yang biasa sampai ke yang bordir, sampai yang warna juga macam-macam. Kalau dulu mau kena itu selalu putih, sekarang bisa berwarna-warni. Nah, kenapa? Kan itu adalah simbol keindahan. Di balik keindahan, di balik estetika, ada nilai ekonomi itu. Harganya pasti beda. Ya, setuju, Pak. Harganya pasti beda. Jadi kalau bahasa kerennya, bahasa manajemennya, value propositionnya beda. Itu kalau bicara kita mengenai nilai. Ya lain dong. Kalau umpamanya kita paling terkenal tuh lemper, aram-aram. Ini value proposition artinya penawaran kita harganya berapa nih lemper, harganya berapa nih aram-aram. Begitu terakhir sushi teh. Sushi teh itu apa? Apa namanya? Makanan Jepang itu, ya kan? Nah, itu harganya lain, seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Itu baru satu stage. Belum lagi barang-barang ini yang kita sebut dengan adanya brand. Nah, jangan lupa para hijabers juga brandnya macam-macam. Ada yang fanatik dengan brand ini, karena colornya beda. Ada yang pakai brand ini beda. Makanan juga gitu. Rendang sama, ayam sama, tapi beda dengan restoran A sama restoran B. Taste-nya beda, harganya beda, dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan halal lifestyle yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari, yang akhirnya mencakup industri dan juga menyangkut ekonomi Indonesia. Luar biasa. Baik Sobat MES, luar biasa ya. Jadi Pak Sabta ini beliau adalah pensiunan dari tahun 2012, betul 14, ya Pak ya? 2014. Kemudian membangun IHLC ya, IHLC tahun 2015. Sampai detik ini 2024 gitu ya. Banyak banget yang diurusin oleh beliau. Artinya padat banget ya Pak jadwalnya. Insya Allah. Baik Pak, tadi udah di-spill gitu kan ya, bahwa banyak banget nih gitu peluang-peluang keindahan yang bisa dapat ada nilai value untuk ekonomi baik secara makro maupun secara global pastinya gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang mendorong gagasan baru pengelolaan pariwisata ramah muslim di Indonesia gitu ya Pak. Kan banyak banget nih pariwisata ramah muslim gitu ya, dan ini menjadi isu yang sangat hangat banget dibicarain gitu ya. Kemarin yang nyari yang halal aja, yang haram aja misalnya masih terbatas, apalagi yang halal gitu kan ya. Nah, saat ini tuh udah banyak banget pembicaraan mengenai pariwisata yang menawarkan gitu ya, yang namanya halal pariwisata. Tapi kalau kita melihat nih Pak ya, berdasarkan peringkat global gitu ya, ini Rista searching juga nih gitu ya, bahwa Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia menurut Global Muslim Travel Index atau GMTI 2023 bersama dengan Malaysia gitu ya. Skornya adalah 73 poin, sedangkan negara-negara lain tadi ada Turki, ada Qatar gitu ya. Nah, Bapak melihat industri ini atau pariwisata muslim ini seperti apa sih Pak? Nah, tadi kan belum tuntas kita. Iya. Jadi tadi baru 9. Baru 9. 10 itu tentang halal
tourism atau Muslim friendly travel atau Muslim friendly tourism, ya itu bagian dari halal industri. Karena dia akan juga imbas dengan yang tadi keuangan dan seterusnya dan traveling. Buat Muslim perjalanan ya, kalau dalam terjemahan di buku-buku itu banyak disebut perjalanan. Di kita itu perjalanan itu bagian dari kehidupan orang Muslim. Yang terkenal perjalanan haji itu wajib tuh bagi yang mampu. Itu kan perjalanan, itu traveling juga. Sudah itu juga kita mengunjungi orang tua, silaturahim, itu perjalanan juga. Jadi dalam konteks keislaman, perjalanan itu luas sekali. Bahkan kita juga boleh melihat benda-benda yang bersejarah, aliasnya kita meniti tilas sejarah. Termasuk juga kita melihat alam, tadabbur alam. Untuk kita lebih yakin lagi tentang keadaan Allah. Keadaan keberadaan Allah gitu. Jadi, itu keesaan Allah, itu tadabbur alam. Kalau kita lihat gunung yang begitu indah, begitu pantai yang begitu keren, pasti kita subhanallah gitu. Kalau orang Itali fantastico, dia magnifique, orang Prancis luar biasa gitu ya Pak. Subhanallah, kita udah berpahala melakukan Allah. Nah, pariwisata ini atau perjalanan ini buat orang Islam sebetulnya sudah menjadi basic need, sudah menjadi harusnya menjadi bagian dari hidup, ya kan? Bahkan Nabi pernah mencontohkan satu perjalanan yang spektakuler yang sekarang orang mulai melihat ke sana, yaitu ke Sidratul Muntaha itu, Isra Mi'raj, itu kan perjalanan juga, ya kan? Nah, sekarang orang sudah mulai mau menuju Mars, nah itu kan perjalanan. Nah itu contoh. Jadi apalagi berkunjung satu negara ke negara lain itu ya, yang untuk meningkatkan syariah dan seterusnya, syiar dakwah, itu juga bagian dari perjalanan. Nah, hanya wisata yang sifatnya lebih umum, lebih leisure spesifik, lebih ke mencari sesuatu yang memberikan nilai kebahagiaan dan seterusnya, itu yang didefinisikan macam-macam. Kan kalau ke haji jelas, umroh jelas. Umroh jelas, betul. Kalau tadabbur alam jelas. Tapi umpamanya kalau kita ke satu tempat, itu cerita apa tuh? Umpamanya kita ke Paris. Liburan gitu Pak. Nah, liburan, holiday, yes. Holiday. Ya. Tapi kalau holiday saja, titik ya, kita tidak aware bahwa kita perlu juga tetap sholat. Kita perlu juga tetap makan yang halal. Kan memberikan kesulitan buat kita. Nah, oleh itu dengan di brand Muslim friendly tourism atau halal tourism, saya lebih suka nomor 2 halal tourism, karena itu yang sudah menjadi konvensi di MES waktu itu, di tahun berapa itu Pak Ma'ruf, Pak Peri dan lain-lain termasuk Pak Bambang sepakat bahwa kita menggunakan definisi halal tourism. Kedua, kita sepakat tidak merubah zonasi, tapi halal tourism itu adalah services. Jadi dengan gitu kita lebih fokus kepada pelayanan tambahan. Nah, untuk itu juga kita perlu menginformasikan. Begitu ada label itu udah pasti. Kita ke Thailand, pasti hotelnya juga choice-nya hotel halal. Atau hotel yang friendly, halal friendly. Terus juga destinasi yang kita kunjungi, ya kan? Berikutnya juga kita pasti disediakan waktu untuk sholat dan seterusnya. Nah, ini kan mempermudah. Itu dari sisi konsumen. Dari sisi produsen, dia juga ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Maka kalau kita lihat contoh aja, ya nggak usah jauh ke Malaysia, ke Thailand dan seterusnya, termasuk ke Korea, itu banyak sekali restoran-restoran yang dibuka dengan label restoran halal. Restoran halal. Hotel juga saya beberapa kali saya ke sana,
itu hotel malah dia bombastis sekali, the leading hotel halal. Ya pasti tidak ada yang aneh-aneh dan termasuk tidak ada alkohol dan seterusnya di sana. Nah ini mempermudah kan dengan label itu. Alang-alang itu kita lihat apa? Kita banyak yang bisa dilihat, termasuk belanja, termasuk juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat mengunjungi taman dan seterusnya. Bahkan ke Makau pun kita kalau ke sana masih beradaptasi dengan situasi. Ke Taiwan juga ada yang disediakan itu. Jadi singkatnya yang kita maksud dengan halal tourism itu adalah pelayanan tambahan untuk Muslim traveler, untuk perjalanan Muslim. Nah jumlahnya itu banyak di dunia yang seperti itu requirement. Bahkan ada yang lebih maju lagi berpikirnya di beberapa tempat di negara-negara Eropa. Apa tuh? Halal by request. Halal by request, oke. Ini lucu ya Pak, halal by request gitu ya. Jadi kalau Mbak Arista mau ke satu hotel, halo saya mau tinggal di Kunjung Hotel. Oke. Saya tapi mau pelayanan you halal. Udah, yuk disediain. Kamar tidak ada alkohol, ada sajadah, ada kiblat direction, makanan itu dijamin 100% halal. Dia tidak kasih dari dapur yang tidak halal atau dari restoran yang tidak halal. Sudah. Sudah itu apa yang lain-lain ya tentunya tidak perlu kita perlukan. Kita perlukan itu. Iya, setuju. Nah, ini semakin lama yang seperti ini makin banyak karena terutama hotel-hotel yang aduhai mahalnya. Ya, itu. Terus ada orang tanya, Pak Sabta, kan hotel halal itu kan susah, terutama untuk kolam renang. Karena antara Muslim itu kan harus pakai burkini dengan orang yang non Muslim, juga tidak bisa campur. Itu ditangani dengan sederhana, dia buatan jadwal. Jadi buat ibu-ibu pagi, siang, buat bapak-bapak sore atau malam berenangnya. Sesuai upacara, ya kan? Jadi tapi juga bisa kalau antara Muslim dengan Muslimah dengan perempuan lain itu nggak ada masalah. Ya artinya sesama perempuan. Nah itu digunakan model-model sebenarnya. Jadi nggak ada yang sense-nya mempersulit, tapi bagaimana kita memudahkan. Bahkan saya termasuk yang suka berenang di Pondok Indah itu di Citos juga sudah banyak ibu-ibu yang berenangnya pakai burkini dan ada yang biasa. Gitu. Nah ini kan contoh sesuatu yang bisa kombinasi. Jadi tidak ada yang dibikin sulit itu nggak ada ya Pak ya. Susah. Itu. Termasuk umpamanya yang selalu dipertanyakan di Bali. Nanti kalau begitu susah kita. Ya enggak dong. Buktinya sekarang banyak restoran Padang di sana dibandingin restoran Babi Guling. Nah, itu kenapa? Karena banyak Muslim travelers yang di situ yang butuh makan. Ya juga untuk sholat disediakan juga di kamarnya dan seterusnya. Berarti tadi itu ada yang disesuaikan juga ya Pak Sabta ya. Sesuaikan. Baik Pak Sabta, berarti kan ini peluangnya adalah bagus sekali gitu ya kalau kita ngomongin tentang pariwisata ramah Muslim gitu kan ya. Kayak atau misalnya tadi yang tagline-nya adalah halal tourism gitu ya. Atau misalnya tadi halal by request gitu ya. Begitu artinya banyak banget meskipun bukan hanya di Indonesia tapi di negara luar juga kita udah dipermudah seperti itu ya Pak Sabta ya. Tapi kalau mengerucut lagi nih Pak, kalau melihat Indonesia sendiri dengan begitu banyak pulau gitu ya, begitu banyak orang yang anak-anak zaman sekarang itu stres dikit healing gitu ya, dan banyak juga komunitas-komunitas yang hijabers gitu ya, para Muslim atau traveler Muslim gitu ya, yang sudah membangun komunitas dan mulai mengkampanyekan gitu ya pariwisata ramah Muslim ini gitu. Kalau kita melihat fenomenanya di Indonesia seperti apa ya Pak Sabta ya? Dia ada yang adaptif tuh ya menyesuaikan untuk services halal. Ada yang ya cuek aja, gitu. Nah yang adaptif dengan situasi itu banyak sekarang, yang menjadi prasyarat. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Kalau kita ke mall itu udah pasti ada musola, musola yang bagus. Itu untuk apa sih? Ya kan untuk orang datang ke mall mempermudah. Kalau dia ada zuhur, ada asar, ada maghrib, sekaligus dirapel, artinya sembahyang tetap sesuai dengan jadwal. Tapi dia bisa stay lebih dari 6 jam di situ. Kan dia banyak lebih spending.
Yeah. Sekarang kalau kita pergi ke Bandung, kita berhenti di rest area, itu pasti salah satu nilai yang dianggap kompetitor itu penting adalah masjid. Jadi kalau rest area nggak ada masjid, orang nggak mau hampir biasanya, jarang. Mengapa? Ini adalah kombinasi antara services untuk agama dan juga pelayanan untuk hidup, makanan, minuman. Begitu habis sholat kan ngopi di situ dia, makan, beli apalagi yang diperlukan. Nah ini yang trennya seperti itu yang disiapkan. Dan bahkan kalau Malaysia lebih maju lagi, dia ada satu jalan yang dedicated untuk wisatawan Timur Tengah, yang buka sampai subuh. Dan itu dibuka sampai subuh karena dia biasa tidurnya malam. Nah karena di negaranya panas, jadi dia nggak bisa tidur siang. Nah itu juga anak-anak bisa jam 11, jam 12 masih berkeliaran di situ. Nah itu contoh juga memberikan fasilitasi, itu services. Kan pariwisata itu adalah satu basicnya per services. Nah dan setelah subuh mereka baru tidur kan, banyak gitu. Nah ini contoh-contoh. Kalau kita mau adaptif dengan kondisi ini, ya kita dapat market yang besar. Makanya Malaysia number one untuk Muslim friendly tourismnya dan wisatawannya yang datang. Nah di kita ada 2 statistik. Itu memang dari GMTI kita sama dengan Malaysia dari sisi pengembangannya. Tapi kalau dari sisi pendatangnya kita jauh kalah sedikit. Ya umum saja Malaysia itu sudah lebih dari 30 juta. Kita baru 16 atau 15 juta. Kita masih nomor 5 setelah Thailand. Nomor 2 setelah Malaysia, Thailand. Statistik terakhir ya 2 bulan ini. Yang ketiga itu Vietnam. Keempat Singapura, baru kita Indonesia. Jadi dari jumlah yang begini juga pasti yang Muslim friendly-nya nggak banyak juga. Gitu. Nah ini yang kita perlu pacu. Berarti masih banyak tantangannya nih Pak Sabta. Dan bahkan di SJIA atau itu yang ramai kemarin itu State Global Index Economy, Islamic Economy, ya itu dia jumlahnya masih sangat minim yang ke Indonesia. Artinya masih sedikit jumlahnya. Itu bahkan kita kalau nggak salah ke-11 atau ke-berapa. Berarti tadi kalau misalnya tadi berdasarkan kita ada di peringkat ke-5 gitu ya kan Pak ya, tapi ternyata di satu sisi lagi ternyata kita ada di posisi yang ke-11 gitu ya. Nah Pak, kalau kita melihat ini kan artinya begini, pemerintah juga sudah bekerja sama gitu ya dengan Kemenparekraf gitu kan ya, untuk bagaimana sih menaikkan pariwisata ramah Muslim ini gitu ya, atau halal lifestyle tadi gitu ya, menjadi halal lifestyle gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya upaya pemerintah itu seperti apa sih Pak yang dilakukannya gitu ya. Kemudian kan udah banyak juga yang tadi Risa sempat info di awal bahwa banyak juga nih komunitas-komunitas gitu ya yang sudah mendirikan dan melabel dirinya bahwa ini adalah komunitas halal lifestyle gitu ya, atau makanan lifestyle gitu ya, jalan-jalan yang halal gitu ya. Nah artinya kan tantangannya cukup besar nih Pak Sabta gitu ya. Upaya apa sih Pak yang dilakukan oleh pemerintah, dan menurut Bapak sendiri dengan melihat kondisi Indonesia sendiri, apakah ini kita udah cukup peringkat yang terbaik nih Pak Sabta? Ada 2, satu untuk nasional, untuk domestik. Untuk domestik kita lebih mudah untuk mengedukasi domestik ya. Karena domestik itu mestinya dia lebih mudah melihat kayak ke restoran. Begitu masuk ke restoran Padang dia yakin nggak nanya-nanya lagi ya Pak gitu. Ke katakanlah soto Lamongan, pokoknya contohnya begitu. Nah ini lebih mudah menggiring kalau domestik. Yang titik-titik krusialnya adalah kayak pantai. Itu kayak tadi itu kolam renang. Ini kan bisa di-solve untuk muslimah. Nah itu yang bisa kayak tadi model-model di jadwal dan seterusnya. Pantai juga gitu, bisa juga dia eksklusif, bisa juga yang perempuan saja gitu ya. Kayak gitu. Nah yang itu yang perlu disampaikan. Tetapi sebagian juga para pengusaha itu masih ragu dia, sebagian besar bahkan, dengan melabel halal tourism itu. Ada nggak customer yang datang, klien yang datang? Kalau kita lihat dari sampai saat ini, ya berapa sih hotel yang berani menyebut hotel halal?
Kan nggak ada. Nggak terlalu banyak juga ya. Boleh Pak, bilang dibilang nggak ada. Ya artinya sedikit. Iya. Nggak bertemu sedikit. Yang ada Hotel Sofyan, Ya. Nur di Bandung, ada beberapa di Jogja, di Bali hanya satu, kan? Karena ini masih ada kekhawatiran kalau di label pakai ini nggak laku. Nggak laku, betul. Padahal kalau kita cek tamunya itu 99% Muslim. Oke. Nah, apa yang menjadi persoalannya? Nah, ini yang kita mestinya tahu. Mungkin saja dia kurang nyaman kalau menggunakan pakai label itu, si ownernya atau si provider atau si hoteliernya. Iya. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita edukasi. Kenapa mesti takut? Itu kan pilihan. Betul. Nah, umpamanya ya lagi-lagi Bangkok itu sekarang saya terakhir nginep di hotel halal juga, yang ownernya orang Islam. Dia label aja hotel halal. Yang masuk ya Rista, saya, apa Aslam gitu kan. Ya karena choice-nya situ. Iya. Kalau yang nggak mau ya silakan cari yang lain. Nah, yang choice-nya seperti ini juga banyak. Ya kan akhirnya hidup itu kan pilihan juga. Setuju, Pak. Agama tuh pilihan juga. Jadi kalaupun ada 3 tempat ya kita tinggal milih yang mana nih yang cocok buat kita, yang cocok orang beriman. Ya kan? Nah itu. Jadi ini ada restoran 3, satu ada label babi guling, satu ada halal, babi guling, satu halal. Ya. Nah, pilih yang mana? Pilihannya yang mana? Nah, yang mana? Oke, balik lagi ke customer masing-masing gitu ya, Pak ya. Kan kita sudah dilatih, dilatih puasa. Puasa kan nggak ada yang tahu kecuali yang di atas. Iya. Nah di situ juga kita choice kita yang mana. Nah ini, nah sekarang yang tren orang makin percaya bahwa halal tourism itu membawa kebaikan, halal food itu membawa kebaikan, yang sehingga membangkitkan semangat keislaman yang semakin tinggi, konsumen yang semakin demandnya tinggi terhadap produk-produk Islami, itu besar sekali jumlahnya, dan itu menjadi bisnis besar bagi semua orang. Kan gitu. Untuk yang bisa melihat peluang itu ya Pak Sabta ya. Oke. Baik, ini menarik banget nih Pak Sabta ya. Rita jadi makin tertarik nih untuk ngulik-nguliknya. Kalau tadi Bapak bilang bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang halal gitu ya, halal pariwisata di Indonesia gitu ya, artinya masih banyak tantangan yang harus kita hadapin gitu ya. Walaupun hampir sebagian besar penduduk kita itu adalah Muslim gitu ya, tapi masih banyak juga orang yang takut melabel tadi halal tourism gitu ya, atau misalnya hotel halal atau makanan halal gitu ya. Jadi masih takut. Nah, sebenarnya gebrakan apa sih Pak yang harus kita lakukan nih menurut Pak Sabta sendiri, bahwa gebrakan ini tuh kayaknya efektif banget untuk dilakukan agar nih para owner gitu ya, atau misalnya customer itu sendiri ini tuh benar-benar bisa merasakan bahwa ini loh benefit kalau kita masuk ke tempat-tempat yang halal gitu Pak. Kalau gebrakan pemerintah sih sudah cukup lumayan sejak 10 tahun ini ya. Kita ambil perbankan. Udah ada BSI, udah ada macam-macam tuh perbankan. Sudah ada bank muamalah dan seterusnya. Nah, sektor itu udah lumayan berkembang. Terus juga kalau kita lihat sektor makanan, sudah mulai sertifikasi berjalan. Label-label halal sudah jalan, ya kan? Dan juga makanan restoran sudah banyak yang menggunakan label halal. Mengapa mulai disadari dan juga customer mulai sadar? Kenapa disadari? Ya ambil aja Sushi Tei lagi tadi. Sushi Tei juga McD dan seterusnya kan sudah pakai label halal. Label halal, betul Pak. Mengapa? Ya wajar aja karena di Indonesia Muslimnya banyak, dia akan kehilangan konsumen sejumlah besar kalau dia tidak pakai label halal. 1-2 yang nggak tanya kali, tapi banyak juga yang tanya ini halal nggak ini. Tapi dengan bahkan juga produk-produk hilir ya seperti pai susu, seperti juga produk-produk dari Jogja atau makanan yang snack dan seterusnya itu juga udah ada halal. Bahkan permen yang untuk pedas-pedas itu juga sudah mulai halal. Nah, jamu apa tuh yang antangin dan seterusnya itu mulai halal. Itu contoh-contohnya makanan dan sudah mulai maju karena dia untuk memberikan kepastian bagi konsumen bahwa ini halal, kita boleh ngerasa bermuslim. Nah, sertifikasi itu sebetulnya untuk memberikan proteksi kepastian, proteksi kepada konsumen. Nah itu tuh makanya pemerintah sekarang ikut campur untuk itu. Mengapa? Karena nggak mungkin kita tahu di dalamnya apa kecuali ada labelnya. Label ini adalah simbol
oh ini udah diperiksa nih. Oke. Nah itu untuk makanan. Nah yang masih kita perlu tingkatkan adalah tadi sektor turismenya. Turismenya. Walaupun sektor turisme ini juga sangat berkait dengan makanan. Kalau ada wisatawan yang mencari wisatawan, artinya berlabel halal tourism, pasti dia cari makanan halal. Iya. Terus pasti dia cari tempat-tempat yang halal. Ya itulah tempat-tempat yang tidak mengandung kemaksiatan, nampaknya seperti itu. Iya. Nah itu kan juga memberikan dampak ekonomi yang besar. Bukan berarti orang Islam itu nggak boleh diving, orang Islam itu nggak boleh hiking, boleh kan, karena masalah tanda beralam, berenang dan seterusnya silakan. Ya juga sailing bisa dan seterusnya. Jadi nggak ada yang nggak dilarang, kecuali yang tadi yang beberapa hal yang tidak sejalan itu namanya memperlihatkan aurat dan seterusnya itu kan. Nah yang ini yang bisa di solve dengan model cara lain. Nah itu sebetulnya itu. Nah inilah yang perlu campaign lagi, literasi lagi kepada mereka agar pemahaman tentang ini bahwa wisata halal tourism itu tidak mempersulit para wisatawan, tidak. Nah, pernah dulu ke Rame pernah Danau Toba, ya Danau Toba. Ada yang bilang wah Toba itu tidak bisa jadi wisata halal. Saya waktu itu kasih ceramah di universitas salah satu di sana. Sebenarnya apa sebabnya? Kok nggak boleh? Ya karena pikiran dia penduduknya ya Pak. Penduduk, kedua Danau Tobanya itu harus dihalalkan. Yang benar sih gimana caranya? Lagi-lagi. Kalau Rista mau ke sana melihat Danau Toba, memuji syukur kepada Allah bahwa kok ada danau seindah ini, yang pahamnya begitu. Terus lapar cari restoran halal kan? Sudah itu di restoran itu juga ada musola kecil untuk sholat. Selesai upacara. Dan nginep juga gitu. Kan kita nggak perlu cari B2 di sana. Betul. Nah seperti itu. Sehingga itu juga bisa buat semua orang. Nah ini negara-negara yang justru tanda kutip penduduknya tidak banyak Islamnya, dia sangat maju. Sama Thailand. Thailand itu 25% ekspor produk-produk halal dari Thailand, makanan dan minum. Dan juga dia Muslim friendly-nya atau halal tourismnya juga jalan. Ya, pilihan lagi. Kalau di Bandung itu antara sajadah sama haram jadah itu beda tipis. Dan di situ tuh gitu itu. Artinya kalau yang hotel sini ya sajadah punya nih. Yang sebelah jangan masuk. Bahaya. Haram jadah gitu. Nah itu ya. Nah juga. Nah itu pilihan lagi. Nah itu contohnya itu karena walaupun sebenarnya juga ada aturan-aturan budaya yang tidak boleh dan seterusnya, tetapi tetap itu aturan yang diaturkan. Malaysia namanya nomor 1 kan, Malaysia lebih dari Indonesia. Malaysia itu masih ada tempat judi. Genting Island itu kan tempat judi. Tapi kan diatur yang boleh masuk itu siapa di sana, ya kan? Nah, gitu. Ya itu aturan, sehingga juga tidak mengganggu jumlah kunjungan muslimnya di situ. Bahkan saya nginep di hotel, salah satu hotel terkenal internasional Mandarin namanya. Restorannya itu adalah restoran halal. Saya tanya sama GM-nya, kenapa ke restoran halal? Sederhana. Setelah kita kalkulasi lebih menguntungkan restoran yang halal dibandingkan restoran yang non halal. Mengapa? Karena tamu kita banyak orang muslim. I see. Makanan itu number 1. Ya maunya apa kenapa? Karena makanan itu diyakini membahayakan tubuh. Kalau kita makanan tidak halal bahaya. Gitu. Nah jadi beda dengan honor nggak halal lain lagi. Kalau makanan itu ngeri kalau kalau makanan ngeri ya Pak, soalnya masuk ke dalam gitu kan ya. Walaupun sebenarnya honor halal juga beli makanan ya. Nah, itu beda lagi mazhabnya itu. Nanti dibicarakan tempat lain itu. Baik. Nah jadi makanan ini kan akan masuk. Nah itu makanya dia kasih halal semua. Akhirnya aman. Sekarang persentase jumlah yang menanyakan non halal itu sedikit. Di samping itu yang non muslim ini banyak choice-nya. Toh kan ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada macam-macam. Nah gitu. Kan kalau yang satu itu aja ya enggak. Nah, satu lagi adalah di Malaysia itu dia ada aturan. Ini aturan yang akhirnya juga memberikan kejelasan. Kalau you restoran
ada dua, halal dan non halal. Dalam produknya, you harus 2 dapur. Nggak bisa dicampur. Nggak bisa dicampur. Itu bisa menimbulkan kontaminasi. Iya. Halal dicampur haram, ya jadi semuanya haram. Iya. Nah, oleh karena itu 2 dapur ini kan mahal. 2 piring juga kan mahal. Ya, harus buat pilihan berarti ya. Nah, kalau dia memang marketnya captive untuk non halal, ya dia bikin market non halal. Iya. Gitu. Kalau yang halal dia halal. Nah, jadi kita lihat di sana tuh ada restoran-restoran yang memang halal dan yang restoran non halal. Nah, setelah kita lihat, kita kaji, ternyata Lampung itu memang spektakuler. Oke. Wisata itu harusnya dan automatically berkelanjutan. Sebelum memberikan kebijakan publik itu ada analisa, ada risetnya dulu. Yeah. Jangan-jangan di tempat lain, tak tahu kita gampangnya bebanin aja ke masyarakat.